Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Satrio Piningit dengan NBM A1J025044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang model sosial budaya dalam pendidikan. Jadi, apa sih sebenarnya model sosial budaya dalam pendidikan? Model sosial budaya dalam pendidikan merupakan suatu kerangka pembelajaran yang dimana menekankan bahwa proses belajar tidak hanya individual saja, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti interaksi sosial, nilai budaya, dan konteks masyarakat di mana peserta didik itu tinggal dan berkembang. Model sosial budaya dalam pendidikan juga memiliki landasan teoritis, yang dimana model sosial budaya dalam pendidikan berlandasan pada pandangan bahwa pembelajaran dan pengembangan individual merupakan hasil dari interaksi sosial, proses budaya, serta konteks dalam masyarakat. Maka dari itu, landasan ini menjadi pijakan dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan humanis, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dan ada juga prinsip dan karakteristik model sosial budaya dalam pendidikan. Prinsip dan karakteristik model sosial budaya merupakan seperangkat pedoman konseptual yang menjelaskan bagaimana pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan menempatkan interaksi sosial, bahasa, dan konteks budaya sebagai inti dari proses belajar. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip model sosial budaya. Dalam prinsip itu ada beberapa poin lagi. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses sosial. Dan yang kedua ada peran budaya dalam pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, interaksi sosial sebagai sumber perkembangan kognitif. Yang keempat, mediasi melalui bahasa dan alat budaya. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual dan bermakna. Nah, setelah kita membahas prinsip model sosial budaya, kita akan beralih ke karakteristik dari model sosial budaya. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis kolaboratif. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek aktif. Yang ketiga, guru sebagai mediator pembelajaran. Yang keempat, menghargai perbedaan atau keragaman sosial dan budaya. Yang kelima, internalisasi nilai dan norma sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dinamis dan adaptif. Nah, setelah itu ada peran pendidik dan juga peran peserta didik. Yang pertama kita akan membahas tentang peran seorang pendidik atau peran pendidik. Untuk zaman modern saat ini, pendidik bukan lagi sebagai pusat pemberi ilmu pengetahuan, melainkan sebagai mediator ataupun fasilitator dan juga pembimbing yang dimana membantu peserta didik membangun pemahaman melalui interaksi sosial.
Dan yang kedua itu ada peran dari peserta didik. Peserta didik bukan lagi sebagai objek mati, tetapi sebagai subjek yang aktif dan juga partisipan sosial dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat aktif dalam pembelajaran untuk membangun pengetahuan melalui interaksi dengan guru, dengan teman sebaya, dan juga lingkungan sosialnya. Nah, itulah tadi peran pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya, kita akan beralih ke kelebihan dan kelemahan dari model sosial budaya ini. Kita mulai dari kelebihan. Ada beberapa poin di dalam kelebihan model sosial budaya ini. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial. Yang ketiga, menghargai keragaman budaya, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan suku dan budaya. Maka dari itu kita melalui model sosial budaya ini bisa menghargai perbedaan budaya tadi. Yang keempat, ada meningkatkan cara berpikir kritis. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengoptimalkan peran bahasa. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari model sosial budaya, kita juga harus mengetahui tentang kelemahan dari model sosial budaya. Yang pertama, tidak dapat dipungkiri menuntut guru untuk berkompetensi tinggi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kurang efektif dalam kelas besar atau dalam kelas skala besar. Yang keempat, ada ketimpangan partisipasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, penilaian akan lebih sulit dilakukan secara adil. Jadi, model sosial budaya merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi sosial dan dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai model sosial budaya dalam pendidikan. Akhir kata saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.